Wow. Lagi lihat Instagram Vedrick Leonardo, baru kemarin di World Cup ya, panjat tebing di Salt Lake City di Utah, USA, berhasil menang medali emas. Dan bukan cuma menang medali emas di Piala Dunia panjat tebing, tetapi berhasil memecahkan rekod dunia speed climbing sebelumnya yang tadinya 5 detik, 5,258 detik. Vedrick lebih cepat menjadi 5,208 detik. Amazing lah teman-teman. Yang belum lihat silakan lihat ya ke Instagramnya Vedrick, Veddriq, Vedrick ya. Anda bisa lihat caranya panjat tebing keren banget. 5 detik panjat tebing. Anda lihat deh, itulah yang saya nonton berulang-ulang. Saya yakin cicak pun kalah loh. Cicak pun kalah beneran. Dia cepat sekali. Fighting for gold and silver and fighting for, I'm just going to say it, maybe a second world record on the weekend. They're definitely both capable of going faster, and they've been training together, so this is a very comfortable position. So let's hope that they can make it happen. Vedrick on your right, moving really well. And he's got some new world record. Nah, yang selalu kalau saya lihat hal-hal seperti ini ya, prestasi yang menejukkan, prestasi yang membahagiakan, membanggakan. Of course saya ikut senang, of course saya ikut bangga. Tetapi saya selalu pikir adalah apa yang dia lakukan, apa yang orang-orang seperti ini yang lakukan, orang-orang sukses lakukan di bidang olahraga maupun di bidang bisnis maupun di bidang seni maupun di bidang entertainment. Apa yang mereka lakukan sampai mereka bisa capai prestasi yang menakjubkan. Pasti ada perjuangan yang sangat-sangat besar di balik itu. Mau di olahraga, entertainment, seni, bisnis, pasti ada. Nah, di episode ini kita akan bahas tentang bayar harga. Dan mudah-mudahan setelah Anda nonton episode ini, Anda juga akan terinspirasi sehingga berikutnya giliran Anda mencapai prestasi yang menakjubkan. Oke? Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas dengan rinci apa yang harus dilakukan supaya Anda bisa capai hasil yang Anda inginkan. Kita bicara tentang bayar harga ya. Kita lihatlah atlet-atlet yang kelas dunia, siapapun lah ya. Mayweather, Evander Holyfield, Mike Tyson, Muhammad Ali ya. Dan saya tahu cerita mereka ya, karena saya banyak baca cerita mereka ya. Perenang Mark Spitz, Michael Phelps dan sebagainya ya. Michael Jordan ya. Satu persatu kita akan bahas. Bahkan Cristiano Ronaldo kita akan bahas. Semua telah bayar harga. Satu, saya pernah baca cerita Muhammad Ali ya, juara dunia tinju ya. Dan seorang juara tinju, tahu nggak apa yang dia bilang? Ini quote, I hated every minute of training. Saya benci banget. Setiap menit training itu saya sebel. Saya sebel loh. Seorang petinju nggak suka training, bayangin. Dia ngaku di dalam bukunya, I hated every minute of training. But I told myself, suffer now and live the rest of your life a champion. Keren nggak? Saya benci setiap menit training, saya sebel. Dan bayangin, seorang petinju training itu berapa menit? Berjam-jam, bertahun-tahun, betul? Ya, dan itu seolah-olah setiap menit itu dia gak suka loh. Tetapi dia bilang, suffer now. Menderita sekarang. Bayar harga sekarang. And live your life a champion. Demikian juga dengan Michael Jordan. Saya baca buku Michael Jordan, How I Want to Be Like Mike, atau How to Be Like Mike. Itu bukunya Michael Jordan, How to Be Like Mike. Dan di salah satu chapter dia jelasin ya, bahwa
waktu dia main sama Chicago Bulls, ya dia sudah dipilih sebagai the most valuable player di NBA, ya 1 atau 2 kali. Dan setelah latihan, pelatih tiup peluit, okey, sudah selesai, istirahat, mandi, pulang. Ya. Teman-temannya yang bukan MVP, mereka mandi, pulang. Michael Jordan sebagai seorang pemain MVP, most valuable player, sambil teman-temannya sudah pulang, dia masih latih slam dunk lagi. Mungkin 100, 200, 300 kali ekstra setelah teman-temannya udah pulang olahraga. Di bisnes juga, saya punya teman banyak sekali yang sukses banget, kaya banget, ya. Bisnesnya menakjubkan. Dalam satu sisi saya terkagum-kagum dengan hasil mereka, dengan prestasi mereka. Tetapi yang saya lebih mengagumi dan saya tahu persis adalah perjuangan mereka, kerja kerasnya mereka menjelang hasil yang mereka akhirnya menikmati. Mereka pun sudah bayar harga. Nah, untuk itu saya ketemu satu quote bagus banget ini. Semua orang mau kaya, semua orang mau sukses, tetapi ini quote-nya. Billionaires lose millions to become billionaires. Millionaires lose thousands to become millionaires. Broke people want to lose nothing to become rich. Yuk, pelan-pelan. Miliarder sudah rugi, kehilangan jutaan agar supaya mereka bisa jadi miliarder. Jutawan sudah rugi dan kehilangan ribuan supaya mereka bisa jadi jutawan. Mereka udah bayar harga, betul kan? Mereka udah bayar. Mereka udah rugi, mereka sudah kehilangan uang untuk jadi seperti itu. Sedangkan broke people, orang miskin, orang bokeh, ya, want to lose nothing. Mereka tidak mau kehilangan apa-apa untuk menjadi kaya. Broke people want to lose nothing to become rich. Orang bokeh mau jadi kaya, tapi enggak mau kehilangan apa-apa, enggak mau rugi duit, enggak mau bermodal, enggak mau beresiko, tapi mereka mau kaya. Mereka tidak siap bayar harga, tapi mereka mau kaya. Tuh, semua orang yang Anda lihat hari ini, yang sukses, yang mengagumkan, kita bilang hebat ya, semua sudah bayar harga. Betul kan? Ini saya kasih lihat ya. Silakan ya Anda pergi lihat Instagramnya si Vedrick ya, oke ya. Dan ada satu video dia panjat tebing, satu lagi dia dapat penghargaan ya, ada medalinya dan pegang bunga, dan satu lagi dia kasih lihat tangannya, jarinya berdarah semua, jarinya berdarah semua. Yuk kita bahas agar supaya bisa capai prestasi, menang Piala Dunia, the best in the world, dan pecah rekod. Itu komentatornya bilang, bukan hanya andalkan kekuatan fisik, tapi it's all muscle memory. Hah? Muscle memory. Otot punya memori. Bukan hanya otak punya memori, otot punya memori. Dan saya Google untuk memastikan apa itu muscle memory. Ternyata muscle memory itu adalah otot ingat. Otot ingat. Sehingga dia lakukan gerakan itu secara alam sadar. Secara alam sadar. Oke? Nah, bagaimana otot itu bisa ada memori sehingga lakukan gerakan itu secara tidak sadar pun bisa lakukan? Karena sudah dilatih berulang-ulang sampai jadi refleks gitu loh. Oke, ya. Contoh, pemain sepak bola. Ya, bola datang, secara refleks kakinya matikan bola, betul? Secara refleks kakinya matikan bola. Nah, coba kalau dia terjatuh sesuatu, sendok terlepas, kakinya keluar, kakinya main untuk berhentikan sendok jatuh ke lantai, betul kan? Itu udah muscle memory. Kenapa? Udah lakukan saking seringnya. Nah, teman-teman, sampai bisa lakukan saking sering panjat tebing tanpa mikir.
Panjat tebing tanpa mikir. Kita ini mikir 1000 kali nggak berani panjat. Betul, dia panjat tebing tanpa mikir. Saking cepatnya, 5 detik udah nyampe. Bisa kebayang nggak? Dia latih berapa kali sih? Dia latih berapa hari sih? Dia latih berapa jam sih? Dan sampai sudah capai tingkat dunia pun tangannya berdarah. Bisa kebayang nggak? Dia latih bertahun-tahun. Berapa kali kulitnya sudah lecet. Berapa kali dia sudah dalam kesakitan pun dia panjat. Kira-kira orang itu layak sukses enggak? Layak sukses. Dan bukan itu. Setelah bayar harga pun, di tengah-tengah menikmati prestasi, dia tetap sedang membayar harga. Dan semua orang yang sukses, walaupun sudah membayar harga, setiap hari mereka masih rajin ke kantor. Setiap hari mereka masih rajin latihan. Sudah bayar harga pun tetap membayar harga. Coba artis-artis sebelum konser, latihan lagi nggak? Latihan kan? Tapi dia sudah artis terkenal gitu. CD-nya udah jual berjutaan keping gitu. Tapi kok masih bayar harga? Bos-bos yang pabriknya merem pun sudah jalan, menghasilkan duit. Pagi-pagi ke kantor, nah, masih bayar harga. Semua orang yang sukses siap bayar harga, membayar harga, di tengah-tengah sukses pun tetap membayar harga. So, pertanyaan saya, Anda mau sukses? Pasti mau. Siap bayar harga? Sebesar apa harga yang siap Anda bayar? Selama apa? For how long are you prepared to pay the price? And after you have achieved your level of success, do you want to stop, relax and enjoy? Or do you want to still continue to pay the price so that you can continue to be good and become better? See, if you want to succeed, you must pay the price. So, today, I want to congratulate Frederick Leonardo for his amazing success. But I also want to salute him for the price that he has paid and for the price that he continues to pay. And I want you to pay the price so that you succeed. And one day, it will be your story. So, jika Anda rasa kata James kali ini bermanfaat buat Anda, menginspirasi Anda, I ask you to do a few things. Number 1, please share the link to as many people as possible. Karena dalam kondisi ini banyak orang perlu suntikan semangat. Dan mudah-mudahan ini juga bisa semangatin mereka, bisa inspirasi mereka. Okay? Share the link. Jika Anda rasa ini bermanfaat buat Anda, silakan pencet like. Dan of course, jika Anda mau sering terima tips-tips seperti ini dari saya, silakan Anda subscribe James Gui's YouTube channel, James Gui Official. Okay? Now, di episod berikutnya, saya akan share sesuatu yang sangat menarik lagi. So, silakan Anda tune in to the next episode. Okay? Until the next episode, I'll see you. Cheers.